ada kejadian pembunuhan pasangan suami istri di tangan dukun pengganda uang. Nah, sebenarnya kita tuh udah pernah loh, Kak. Waktu itu bacain penemuan mayat yang dianggap tidak wajar karena posisinya tuh maksudnya dengan tubuh lengkap, pakaian lengkap, barang-barangnya pun tidak ada yang hilang. Terus posisinya tuh kayak yang maksudnya rapi aja gitu loh. Nah, ini tuh masih mendalami pendalaman waktu itu ya. Oke. Nah, sekarang akhirnya ditemukan juga siapa dalangnya di balik kematian pasangan suami istri ini gitu. Makanya kita mau langsung mengobrol juga ya mengenai dukun pembunuh berantai bermodus penggandaan uang ya. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pemalang, Bapak AKP Johan Widodo. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak Johan. Selamat sore, Mas. Ya. Pak, ini kita pengen dalemin kasus yang saat ini sedang terjadi dan masih diselidiki gitu ya, soal pembunuhan pasangan suami istri di Pemalang yang ditemukan tewas di atas tumpukan pecahan batu begitu. Katanya ini adalah salah satu korban yang diracuni oleh salah seorang pelaku yang bernama Iskandar. Boleh diceritakan ke kita, Pak, sebenarnya bagaimana akhirnya kronologi pengungkapan kasus ini ketika kedua jasad korban ini ditemukan? Oh ya, baik. Jadi kejadian ditemukan warga itu pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 jam 9 pagi, Mas. Kemudian melapor ke Polsek Warung Pring dan diteruskan ke Polres Pemalang. Kemudian kami turun ke TKP dan melakukan olah TKP. Di dalam olah TKP memang benar barang-barang berharga seperti sepeda motor, kemudian perhiasan, kemudian ada uang juga, itu tidak hilang. Cuma pada saat itu memang kami sedikit curiga, kenapa barang-barang berharga tidak hilang sedangkan handphone milik korban ini tidak ada. Kemudian kami konfirmasi ke pihak keluarga korban bahwa korban ini dua-duanya pegang HP. Demikian. Nah, dasar itulah kami melakukan penyelidikan. Gitu. Baik, jadi memang tidak ada barang dari kedua korban ini yang hilang gitu ya. Yang akhirnya benar. Menjadi sebuah sesuatu yang janggal gitu. Akhirnya ditelusuri juga, Pak. Bagaimana akhirnya sampai ketemu bahwa pelakunya ini adalah dukun gadungan gitu dan yang dilakukan kepada dua korban ini adalah diracun. Ya, gitu, Pak. Jadi tindakan kita waktu itu kita menyampaikan kepada pihak keluarga korban untuk dilakukan otopsi karena dasar curigaan kami. Namun pada saat itu terkendala pihak keluarga tidak menghendaki, sehingga kami masih memakai perasaan ya, dalam arti orang masih berduka nanti daripada kita disalahkan gara-gara itu, karena mereka itu sebenarnya menerima atas kematian keluarganya. Namun demikian, ketika kami evakuasi ke Rumah Sakit Dr. Azhari Pemalang, dalam hal ini bukan otopsi, namun ada pemeriksaan luar, di mana di sekujur tubuh korban itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Gitu. Jadi tidak ada tanda kekerasan, kayak orang mati wajar gitu. Cuman di sini yang menimbulkan kecurigaan yang lebih jauh lagi, kedua korban ini di mulut sama hidungnya mengeluarkan buih seperti busa gitu. Nah, kemudian lah kita konfirmasi ke kepala desa setempat. Dari Pak Kepala Desa pun mewakili keluarga menginginkan supaya korban dibawa pulang dimakamkan. Gitu. Namun demikian kami tidak tinggal diam, kami bergabung dengan tim Jatanras Polda Jateng, Subdit Jatanras ya, dalam hal ini kami lakukan penyelidikan, kami ambil keterangan saksi-saksi di mana pihak keluarga pun menyampaikan bahwa sebelum kejadian sekitar 1 bulan yang lalu itu ada seseorang yang bertamu ke rumah korban. Nah, di situ terakhir bahwa
lemari pakaian ya di dalam kamar korban itu pakaiannya dikeluarkan semua, kemudian lemari dikosongkan dan pintunya ditutup mati, jadi tidak bisa orang lain buka. Itu yang membuat kami lebih curiga lagi. Nah, dasar itulah kami kembali kepada pihak keluarga korban dan kepala desa. Makanya pada hari Jumat kemarin kita laksanakan ekshumasi, pembongkaran makam sekaligus otopsi. Disitulah baru jelas dari Bidokes Polda Jateng setelah melakukan otopsi, pihak dokter mengatakan bahwa penyebab kematian korban adalah karena racun. Ya, dasar itu kami lebih intens lagi melakukan penyidikan, kemudian mengacu ke tahun 2004 bahwa ada seseorang berinisial IS pernah terjerat, dalam hal ini dia sebagai pelaku pembunuhan berantai. Nah, residivis berarti Pak ya? Ya, residivis. Saat itu memang yang bersangkutan divonis 20 tahun dan menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan di Cilacap sana dan keluar tahun 2019. Oke. Ya. Pak, ini beliau adalah residivis, kemudian kembali melakukan ini dan ternyata ketika ditemukan salah satu bukti begitu bahwa ternyata pelaku ini membeli Rp20.000 potas atau sekitar hampir 1 kilogram untuk meracun korban. Artinya dari pendalaman kasus sejauh ini ada indikasi nggak Pak bahwa ada korban-korban lainnya juga yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan atau tersangka? Kalau setelah kejadian ini atau sebelumnya dalam waktu dekat ya, itu kita belum menemukan. Makanya kita masih lakukan pendalaman. Namun pada 1 tahun sebelumnya, saya sudah konfirmasi kepada, bisa dikatakan sebagai calon korban waktu itu. Dengan modus yang sama, cuman calon korban ini curiga atau tahulah bahwa kopi yang disuguhkan sama dia itu mengandung racun. Kemudian korban itu minta tukar gelas, karena ada 2 gelas kopi, satu untuk tersangka, satu untuk si calon korban. Nah, saat itu si tersangka Is ini menolak. Disitulah menambah kecurigaan calon korban itu, kemudian mereka terlibat satu perkelahian, sehingga Is ini karena mungkin fisiknya juga kalah, dia melarikan diri. Kenapa korban waktu itu tidak melapor? Karena dengan kerugian 20 juta waktu itu, dan itu di wilayah Tegal, konfirmasi ke pihak keluarga tersangka dan uangnya diganti. Jadi dia tidak mempermasalahkan masalah kopi itu. Baik, berarti memang sebetulnya juga berulang ya tindak kriminal yang dilakukan gitu ya. Dimulai dari tindak kriminal pertama yang akhirnya menjebloskan dia ke Nusa Kambangan gitu ya Pak ya. Dan kemudian ini juga kepada calon korban juga, dan sampai saat ini juga jatuhlah 2 korban yang terbaru juga gitu. Apakah sebetulnya juga masyarakat sekitar tidak ada kecurigaan gitu dari aktivitas yang dilakukan oleh IS ini? Nah itu Mbak yang menjadi tanda tanya besar buat kami juga, karena kalau kami lihat di sekitar rumah ya, mungkin kalau di sekitar rumah tetangganya sudah paham perbuatan pelaku, namun yang di luar sekitar rumah itu masih percaya bahwa Is ini seorang dukun yang bisa mengandalkan uang. Jadi kebanyakan korban itu memang bukan orang dekat rumahnya, artinya orang satu daerah yang di luar kampungnya lah, demikian. Dan ini menjadi menarik ketika ada warga yang percaya untuk bisa menggandakan uang, begitu berarti ada fenomena sosial juga yang terjadi di daerah tersebut gitu. Apakah ada indikasi korban-korban lain terkait soal penggandaan uang ini, Pak? Sampai saat ini belum ada laporan ya? Mungkin penipuan atau apa ya. Cuman kan si tersangka ini domisilinya di wilayah Tegal, sedangkan kami sudah di luar yurisdiksi kami sebagai Polres Pemalang, nggak bisa masuk ke sana. Namun kenapa kejadian ini kita proses? Karena TKP penemuan mayat di wilayah kami di Polres Pemalang gitu. Baik. Sehari-hari sendiri ada informasi mungkin Pak, ini pekerjaannya atau aktivitasnya tuh apa si tersangka ini?
Kalau menurut keterangan saya saksi bahwa tersangka memang masih membuka praktek perdukunan. Perdukunan, Selain Pak? itu juga, ya perdukunan. Selain itu juga tersangka sehari-harinya itu sebenarnya tidur di kandang. Di situ ada kandang, ada ya kandang kayak hewan sapi, kambing, ayam, kemudian. Tapi ada rumah sebenarnya. Rumahnya ada, keluarganya ada, istrinya juga ada, tapi lebih banyak mungkin sebagai tempat praktek itu ya, kalau saya simpulkan itu kandang itu untuk menerima tamu, untuk melakukan ritual segala macam, itu bukan di rumah pribadinya yang notabene ada keluarganya, anak istri, tapi lebih di kandang itu. Gitu. Ada indikasi gangguan jiwa nggak Pak ditemukan atau sudah ada pemeriksaan ke arah sana? Sementara ini dalam pemeriksaan ya yang bersangkutan sih wajar-wajar saja ya. Dalam arti kita kasih pertanyaan juga menjawab dengan jelas, gamblang, bahkan kita suruh menunjukkan beli racun apotasnya di mana, kemudian beli kopinya di mana, dan mereka juga bertiga antara dua korban dengan pelaku ini pernah makan sebelumnya pernah makan nasi goreng di mana, itu juga kita cek dan kita konfirmasi kepada saksi itu membenarkan. Proses penangkapannya juga sulitkah Pak? Atau ada berusaha untuk kabur atau gimana saat proses penangkapan? Kalau proses penangkapan tidak ya, tidak terlalu sulit karena alhamdulillah warga di sekitar juga mendukung kami dari pihak kepolisian. Kami pun juga di backup sama Subdit Jatanras Polda Jateng. Demikian. Baik. Kemudian ya yang cukup jadi membuat khawatir adalah ketika si racunnya ini ternyata adalah satu kandungan yang masih diperjualkan secara bebas juga Pak. Mungkin bagaimana Pak, itu tuh apa ya, maksudnya obat ternakkah atau apa sebetulnya yang digunakan oleh pelaku untuk meracuni korbannya? Kayaknya rasa-rasanya cukup mudah untuk korban membeli racun itu seharga 20.000 gitu. Jadi gini, kalau kami lihat warung itu bukan toko ya, kayak warung. Di wilayah Tegal itu banyak berjajar warung-warung seperti itu yang sama-sama menjual. Itu sebenarnya apotas itu kan lebih untuk ke nelayan yang mencari ikan, jadi untuk meracun ikan seperti itu. Jadi memang bebas lah diperjualbelikan. Oke. Buat ngusir hama biasanya Pak ya? Ya, seperti itu. Baik, dan setelah ditangkapnya pelaku, terutama juga pelaku ini adalah seorang residivis juga yang sudah menelan cukup banyak korban juga di kasus sebelumnya. Pastinya hukumannya lebih berat ya? Iya, apa Pak pasal yang atau hukuman apa yang nanti harus dihadapi oleh pelaku tersangka ini? Jadi kita terapkan pasal 340 KUHP dan pasal 338. 340 adalah pembunuhan berencana. Di sini ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Sedangkan 338 KUHP itu ancaman hukumannya 20 tahun maksimal. Baik. Apakah ada keluarga juga dari korban Pak yang juga memberikan keterangan? Ada. Dari pelaku, maaf. Oh, dari pelaku tidak ada. Dari pelaku tidak ada. Cuman kan kita lebih yakin itu karena pada saat kita melakukan penangkapan dan penggeledahan, kita menemukan itu tadi yang saya bilang dari awal, kita menemukan handphone milik korban dua buah yang disimpan atau disembunyikan sama pelaku. Baik. Dari situ ketahuannya juga salah satunya ya. Alhamdulillah sudah tertangkap juga ya. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban lainnya yang ditemukan dan juga selanjutnya tidak ada juga yang menduplikasi usaha Pak Iskandar ini untuk bisa menggandakan uang di sana. Mudah-mudahan bisa juga dimitigasi oleh rekan-rekan dari Polres Pemalang. Terima kasih banyak Bapak AKP Johan Widodo, Kasat Reskrim Polres Pemalang atas waktunya sore hari ini. Ya, dan tentunya selamat bertugas kembali Pak. Sehat-sehat terus. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya.